Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, lalu dilanjutkan dengan mengaji, membaca Al-Quran, dilanjutkan kembali untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan rutinitas seperti ini bukan hanya di Wisma Atlet saja. Ngisi kekosongan ngaji deh, bukan seperti itu. Tapi kalau bisa di Wisma Atlet ini menjadi starting point, menjadi awal untuk istiqomah. Ketika di Wisma Atlet, habis maghrib, baca Quran, baca ratib, lalu dilanjutkan dengan pengajian. Di rumah juga nanti ketika pulang seperti itu. Terkhusus untuk yang bapak-bapak, misalkan sudah di rumah, selesai sholat maghrib, di masjidnya atau di musolanya, ada pengajian sama ustadz di kampungnya. Maka ikutlah ngaji seperti itu. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu, duduk untuk menuntut ilmu, meskipun kita tidak membawa pena, tidak membawa buku, kalau kata orang sekarang bahasanya jiping, ngaji kuping, itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sunnah. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pengajian di Wisma Atlet ini menjadi starting point untuk menuju lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan hari ini yaitu adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang kita ambil untuk mencari sebuah solusi problematika hidup. Al-Quran itu pernah kita sampaikan, apa saja kandungannya itu buat kebaikan manusia. Pedoman untuk seluruh manusia. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita membeli handphone terbaru, itu pasti ada buku panduan. Kita membeli TV, ada buku panduannya. Membeli kulkas, mesin cuci, apapun elektroniknya, bahkan kendaraan pun ada yang namanya buku panduan. Ketika kita memiliki satu problem dengan alat kita akan mengecek ke alat panduan tersebut. Sama dengan manusia, ketika dia memiliki kesulitan, kesusahan, dia cek harusnya pada buku panduannya, yaitu Al-Quran. Yang pertama, sifat manusia selalu dikelilingi dengan rasa takut. Ini yang pertama. Saya, Bapak, Ibu pasti memiliki rasa takut, al-khauf. Jadi rasa takut ini adalah rasa yang timbul dari faktor luar. Nanti ada al-khauf, rasa takut, ada al-ghum. Itu faktor gelisah yang ada dalam diri kita. Tapi yang pertama kita akan membahas faktor al-khauf, faktor rasa takut. Takut ini begitu banyak, entah dari musuh kita, entah dari orang lain, entah ketakutan karena miskin, ketakutan karena kematian, ketakutan akan mengancam sebuah diri, ketakutan mengancam keluarga kita. Intinya takut itu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Di surat Ali Imran, nanti boleh dibuka, ayat 173 sampai 174. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah pelindung yang terbaik. Cukuplah bagi Allah sebagai benteng dalam hidup kita. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil
adalah kalimat yang sering kita kenal, sering kita ucap, tapi implementasinya sungguh sangat berat. Cukuplah bagi Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ada satu kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berada dalam api, dibakar oleh Namrud, cuma kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Untung yang jadi nabi ya Nabi Ibrahim. Coba yang jadi nabi itu saya, misalkan saya bakal panggil Jibril, panggil malaikat, suruh berhentiin ini api. Tapi Nabi Ibrahim ketika berada dalam kobaran api yang begitu besar, ucapannya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai pelindung. Sama kayak kita hari ini sedang sakit, ucapkan yang banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa dampak dari orang yang suka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil? Lanjutan ayatnya 174 surat Ali Imran. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Lanjutannya ayat Ali Imran 174, maka mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ketika memiliki rasa takut, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Biarlah Allah yang menjadi pelindung kita, biarlah Allah menjadi tameng kita. Dengan cara membaca ini, Allah akan rubah ketakutan menjadi sebuah kenikmatan. Ini kalau dalam ilmu ulumul Quran disebut munasib ayat. Korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Itu memiliki hubungan. Antara ayat 173, ketika engkau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa dampaknya? Ayat 174-nya. Fanqalabu bi ni'matin minallah, Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu besar. Tadinya takut. Serahkan urusan itu sama Allah. Datangkanlah Allah. Dulukanlah Allah. Maka kita akan menjadi pribadi yang selalu tegar. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menjamin kehidupan kita. Ada Allah yang selalu berdiri di hadapan kita. Ada Allah yang mengatur seluruh aktivitas kita. Maka dengan sendirinya rasa ketakutan itu akan hilang. Masya Allah. Yang kedua, al-ghum atau al-ghammu, sifat galau dan gelisah. Kalau al-khauf tadi rasa faktor dari luar. Tapi kalau sifat galau, sifat gelisah, al-ghammu, maka itu yang ada faktor dalam diri kita. Tiba-tiba kita kepikiran, bagaimana nanti kalau saya belum sembuh, anak masih kecil, bagaimana nanti saya kalau pulang ke rumah, apakah orang-orang akan menerima saya? Ini namanya al-ghammu. Ya Pak? Ya Bu? Saya lihat di handphone mukanya muka-muka gelisah ini. Muka-muka galau ini. Galau mikirin utang. Ya, orang yang punya utang mudah-mudahan saya doain utangnya pada lunas. Amin. Mau nggak Bapak dan Ibu utang-utangnya pada lunas? Cicilannya bakal lunas. Mau nggak saya kasih amalan? Mau ya? Dengarkan nih dengan baik. Ini rahasia nih, nggak boleh dikasih tahu orang lain ini. Utang kita mau lunas, cicilan kita mau lunas gampang. Dibayar. Ya nggak dibayar-bayar nggak lunas-lunas Bapak Ibu. Yang kedua sifat manusia galau dan gelisah. Atau dalam bahasa Arabnya al-ghammu. Ya mufarijal ham, ya kasyifal gham. Biasanya seperti itu ada doa. Gelisah faktor dalam diri kita. Tiba-tiba memikirkan kondisi istri, kondisi suami, kondisi anak, orang tua, pendidikan anak besok makan apa, anak besok bagaimana, seperti itu. Sudah nikah,
lama tidak diberikan keturunan. Ada seperti itu rasa gelisah. Sudah selesai kuliah tapi belum dapat pekerjaan. Itu begitu banyak kegelisahan kita. Maka kita lihat dalam buku panduan kita yaitu Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan. Subhanaka, maha suci Allah. Ini sesungguhnya aku minaz zalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, atau di Quran dikenal juga dengan Zannun, yang ketika meninggalkan umatnya lalu masuk ke dalam kapal. Di kapal ternyata Allah uji dengan kelebihan muatan, akhirnya terbuang dari kapalnya sampai ditelan oleh ikan yang besar. Dan Nabi Yunus ini gelisah. Di dalam perut ikan merasa takut, merasa apakah saya bisa selamat, apakah saya memiliki dosa ketika saya meninggalkan umat saya. Maka inilah doa yang diperbanyak oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau lagi gelisah, lagi galau, baca ini ayat Quran. Apa dampaknya orang yang suka membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Di ayat ke-88 dilanjutkan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kebaikan doanya, kami kabulkan doa-doanya dan kami selamatkan dia dari kedudukan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ketika Nabi Yunus merasa dalam perut ikan gelisah, gelap, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, merasa bersalah kewalasannya, dia tinggalkan umatnya sendirinya. Dia tinggalkan umatnya, bayangkan ditinggalkan karena umatnya tidak mau menerima dakwanya. Merasa bersalah, hatinya galau, maka perbanyaklah doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa munasabahnya? Apa korelasinya? Fa'astajabna lahu wa najjaynahu minal ghamim. Maka kami kabulkan doanya dan kami hilangkan kegalauannya. Ustadz, dia mau nikah Ustadz. Padahal dia dulu demennya sama saya Ustadz. 3 tahun saya kenal sama dia Ustadz. Tapi dia mau nikah sama orang lain. Itu kan galau. Maka baca doa ini. Apa kalau kita baca doa ini dia nggak jadi nikah sama orang itu Ustadz? Enggak begitu. Nanti Allah berikan kita jodoh yang terbaik. Masya Allah. Dipecat dari kantor karena pandemi. Dirumahkan. Udah kerja enak-enak bertahun-tahun tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kantor. Galau dong, pasti. Gelisah nggak? Gelisah baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Lagi galau baca itu. Nanti Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, Allah siapkan tempat yang terbaik. Yang gajinya mungkin lebih besar. Orang-orang sekitarnya orang-orang soleh, orang-orang baik. Atasannya baik, taat kepada Allah. Lagi meeting Zoom. Itulah rasa untuk menghilangkan kegalauan. Jadi Bapak Ibu, pertama menghilangkan rasa takut dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, menghilangkan rasa galau dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, apa yang sering dihadapi sama manusia? Yaitu siasat manusia. Kita Bu, namanya orang hidup, ada aja yang gak suka sama kita. Betul? Satu kampung, satu RT. Kita gak bisa maksa orang buat cinta sama kita. Demen sama kita. Pasti ada manusia yang benci, yang hasut,
yang iri, yang dengki, itu udah biasa. Ada yang benci sama kita, jangankan kita potongan kayak hari nih, jangankan potongan kayak saya, sekelas Nabi, selevel Nabi, banyak yang tidak suka. Sekelas bapak, ibu, dibenci sama orang, ya udah biasa, udah wajar. Tapi sekelas Nabi, yang begitu mulia, akhlaknya bagus, masih banyak yang nggak demen. Apalagi potongan kayak kita semua. Jadi kalau ada manusia yang benci sama kita nih, baca nih doanya. Wa ufawwidu amri ilallah. Surat Ghafir. Dicatat Bapak Ibu atau diingat. Surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Ini aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat kepada seluruh hambanya. Ini penting sekali saya sampaikan. Mungkin kita ketika di kantor, di perusahaan kita, sebagai sama-sama pekerja, ada mungkin yang tidak suka dengan kita. Biarkan saja. Sabarkan saja. Ketika kita hidup bertetangga, ada yang tidak suka dengan kita, padahal kita tidak pernah mengusik dia. Silahkan, tidak apa-apa. Tak masalah, kau mau benci setengah mati, aku tetap mencintai setengah mati juga. Nah gitu. Jadi saya teringat pesan guru saya. Ini penting sekali, penting benar ini. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Satu orang berkumpul, bahkan ribuan orang berkumpul untuk menjatuhkan kita. Menurunkan harga diri kita. Menjatuhkan martabat wibawa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen orang ini naik. Tapi Allah punya kendali, Allah punya takdir, pengen orang ini jaya. Siapapun orangnya yang ingin menjatuhkan, dia tidak akan bisa menjatuhkan karena yang ia sedang hadapi bukan manusianya, tapi Allah yang ingin mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi kalau orang mau benci sama kita, bodoh amat. Nih, ini penting nih ngaji diri nih. Ya, ngaji kalau banyak-banyak juga, tapi kalau nggak bisa meriadohkan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya, ya percuma. Ini penting nih. Kita menghadapi orang banyak, biarkan. Ketika bisnis dicurangi, duitnya dibawa kabur, lapor polisi kalau itu mah, jangan diem aja. Ya, tapi tidak dendam. Masya Allah. Kita tahu orang ini suka ngomongin kita, ini orang suka ngomongin kita, suka jelekin kita. Biarkan. Dia mau berbusa-busa ngomong mau menjatuhkan kita, tapi Allah pengen kita naik pangkat, naik derajat. Siapapun tidak akan bisa, karena hakikatnya dia pengen berusaha menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran bagi orang-orang yang membaca wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Di ayat 45 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Di surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 44 dilanjutkan dengan 45, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat pedih. Jadi Bapak dan Ibu yang nomor 3 ini, ya, ketika Nabi Musa dimakar oleh Firaun, baca ayatnya, wa fawwidu amri ilallah, maka orang yang suka membaca wa fawwidu amri ilallah, Allah berikan dia keselamatan dari tipu muslihatnya manusia, dari perbuatan makarnya manusia, perbuatan yang tidak kita sukai. Tuh. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu ketika kita meminta dunia. Ini sifat manusiawi. Pengen rumah,
pengen mobil, pengen kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, makan enak, ini sifat manusiawi. Apakah boleh kita meminta? Boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surat 18 ayat 39. Masya Allahu la quwata illa billah. Siapa orang yang suka membaca la haula wala quwata illa billah. Apa ganjarannya? Di ayat ke-40 disebutkan, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun, ladang yang lebih baik daripada kebunmu. Jadi kalau kita meminta dunia, bacalah haula wala quwata illa billah. Nanti Allah kirimkan kita ladang kebun yang begitu besar. Atau sawah, atau sekarang bisa dikategorikan real estate. Wah, real estate, rumah anti BTN. Wah, anti BTN, bayar nggak pakai nyicil. Tahu BTN kan? Bayar tapi nyicil. Dia punya rumah per bulan dikirim 2.500.000, bikin 3 juta tuh namanya BTN. Bayar tapi nyicil. Jadi Bapak dan Ibu, jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 4 doa yang kita baca ini menghilangkan problematika kehidupan kita. Yang pertama, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, menghilangkan rasa takut. Yang kedua, membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, menghilangkan rasa gelisah. Yang ketiga, berdoa wa ufawwidu amri ilallah, ini terjauhkan daripada makar manusia. Yang keempat, ketika membaca la haula wala quwata illa billah, dunia akan datang kepada kita semua. Itu saja yang bisa Al-Fakir Hari Cahyawan sampaikan. Jangan lupa besok pagi tetap ikuti kajian. Bagi Bapak dan Ibu yang tertinggal kajian kemarin-kemarin atau baru masuk Wisma Atlet, bisa dicek di YouTube Ziki Habas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya Pak. Silakan ditonton, silakan di like ya. Itu saja. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.